Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Haji Muhammad Husin, Ketua Umum Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darussalam yaitu pada tanggal 14 Juli 1914 Masehi. Dan ini sudah berkembang sejak tahun 1914 yang awalnya didirikan oleh Kiai Haji Hasan Ahmad, Kiai Haji Jamaluddin. Pondok pesantren didirikan untuk peningkatan pendidikan keagamaan pada khususnya bagi warga Martapura. Pada tahun berikutnya setelah meninggal daripada Kiai Haji Hasan Ahmad dan Kiai Haji Jamaluddin, diganti oleh seorang mujaddid yaitu Kiai Haji Kasful Anwar. Beliau inilah yang mula-mula membuat sistem pendidikan yang ada di Darussalam yang awalnya berbentuk halaqah menjadi klasikal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pondok Pesantren Darussalam Martapura ini awalnya pertama didirikan di daerah Kampung Pasayangan yang kita tempati sekarang. Sejak tahun 1914 Darussalam didirikan di Kampung Pasayangan. Pondok Pesantren Darussalam Martapura saat ini ada dua lokasi. Lokasi pertama yang ada di Pasayangan. Yang kedua, lokasi untuk pengembangan Pondok Pesantren Darussalam ada di Komplek Pengairan Antasari di Kampung Tanjung Rema. Di sana telah banyak didirikan sekolah-sekolah antara lain SMP Darussalam, lembaga pendidikan yang didirikan. Yang kedua, Aliyah Darussalam yang memakai kurikulum Departemen Agama. Yang ketiga, ada SMK Darussalam dengan beberapa jurusan, pertama jurusan mesin, yang kedua jurusan keperawatan. Yang keempat, ada tahassus diniyah. Itu khusus santri-santri Pondok Pesantren Darussalam yang diinapkan di sana. Selama menuntut ilmu, dia tidak boleh keluar daripada pondok tersebut. Beda dengan di Pasayangan. Kita di Pasayangan ini santrinya kurang lebih 12.000 orang untuk putra dan putri. Tapi sistem pembelajarannya sistem kalong, bukan di asrama. Jadi paginya pembelajaran diisi oleh santri putra, kalau siang diisi oleh santri putri. Dalam mekanisme pembelajaran para santri, kebiasaan walaupun mereka hanya mempunyai waktu dari jam 8 sampai jam 12.30, tapi diberi kesempatan kepada seluruh santri-santri atau santriwati setelah habis pembelajaran silahkan belajar kepada guru-gurunya kembali di rumah masing-masing. Makanya di sini banyak majelis-majelis taklim yang dipimpin oleh guru-guru dari Pondok Pesantren Darussalam. Itu adalah sambungan dari mereka belajar di kelas pada waktu saat menuntut ilmu di bangku sekolah Darussalam. Itu sudah kebiasaan. Itu sejak dulu sudah diterapkan sampai sekarang.
Makanya sejak sore, sejak siang ada guru-guru kita khusus untuk memberikan materi sambungan daripada pembelajaran di kelas sore sampai malam. Itu banyak para guru-guru kita. Samping itu juga di Pondok Pesantren Darussalam yang perkembangan kedua yang berada di Komplek Pangeran Antarsari yang ada di Tanjung Lema, itu ada tahfiz Al-Quran yang dipimpin oleh Kiai Haji Wildan Saman. Alhamdulillah, tahfiz Al-Quran sekarang telah berkembang pesat. Alhamdulillah, tiap tahun telah mencetak para alumni yang telah hafal Quran kurang lebih 80 orang tiap tahun. Alhamdulillah. Selanjutnya ada lagi perguruan tinggi yang dulunya diawali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, terus berkembang jadi Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam. Saat ini sudah ada peningkatan menjadi Institut Agama Islam Pondok Pesantren Darussalam. Sekarang mahasiswanya kurang lebih 2.500 orang. Dan para alumni kurang lebih 1.000 sudah. Itu berdiri pada tahun 1987. Jadi sampai saat ini yang memakai kurikulum Darussalam aplikasinya itu sudah 185 madrasah maupun pondok pesantren di seluruh Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapi, Ketua Pokdarwis Kampung Banjar Sungai Jingah, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kampung Sasirangan Sungai Jingah dibentuk atau didirikan pada 2017, di mana Kampung Sasirangan Sungai Jingah termasuk salah satu destinasi wisata Kota Banjarmasin. Jadi kenapa dinamakan Kampung Sasirangan Sungai Jingah? Karena di kampung kami ini ada 25 pengrajin kain khas Kalimantan Selatan, yaitu Sasirangan. Jadi tugas kami sebagai Ketua Pokdarwis Kelurahan Sungai Jingah ingin mengembangkan, mempromosikan, serta mengangkat Kampung Sasirangan Sungai Jingah supaya dikenal dan dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Untuk Kampung Sasirangan kita ada 25 pengrajin. Jadi 25 pengrajin itu melaksanakan kegiatan aktivitas produksi dan jual beli setiap harinya dari pagi jam 7 sampai jam 6 sore. Jadi bagi wisatawan yang berkunjung bisa kita edukasikan untuk belajar atau memproses cara pembuatan kain sasirangan. Nah, ini dia kita masuki tahap proses penjelujuran, di mana proses sasirangan itu dengan cara dijulujur sesuai dengan pola dan motif yang tersedia di kain tersebut. Setelah proses penjelujuran atau jahit, selanjutnya proses pewarnaan. Setelah proses pewarnaan, kita lanjut proses pelepasan benang atau pelepasan julujuran yang setelah kita jahit tadi. Ini proses pelepasan benang atau julujuran.
Setelah proses pelepasan blujur atau pelepasan benang, baru proses pencucian yang untuk kita siap jual. Setelah proses pencucian kain tersebut, baru kita proses penjemuran ataupun pendadaian kata orang Banjar tuh. Buat teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, ayo kunjungi Kampung Sasirangan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Anda bisa belajar memproses kain sasirangan itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, kunjungi Kampung Sasirangan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin. Karena setiap hari kita melaksanakan kegiatan dan aktivitas untuk proses dan jual beli kain sasirangan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahmiati, panggilan sehari-harinya Ami. Saya bekerja sudah lama di Saripatin, lumayan sekitar 15 tahunan. Saya bekerja di sini sebagai manajer Saripatin. Ya, awal berdirinya Depot Saripatin pada tahun 2002 sampai sekarang. Jadi pemiliknya beliau bernama Geman Yusuf SHMH. Beliau backgroundnya sebagai pengacara. Jadi sebagai pengacara sekaligus pemilik rumah makan Depot Saripatin. Inisiatif untuk menamai depot ini sebagai Depot Saripatin. Karena kebanyakan dari penduduknya memang sudah mengenal dan suka dengan patin. Jadi kalau di Saripatin, kalau yang unggulan dan yang recommendednya patin sungai. Kalau untuk sayuran yang terkenal, paling recommended biasa sayur asam kepala patin, sama sayur keladi, sayur santan, ada bening, ada santan, ada asam, ada urap, ada lalapan, juga ada tambahan biasa menu sesuai dengan requestan tamu yang biasanya bisa juga terong, dikasih santan, sama timun dikasih santan. Dan juga kalau minuman yang terkenal di sini, minumannya seperti kelapa. Kelapanya memang sudah pilihan mas kami di sini kelapa. Jadi kelapa itu biasa campurannya bermacam-macam. Ada campuran gula merah, gula putih, sirup susu, sama campur jeruk. Tergantung requestan dari tamu. Di sini yang pertama restorannya nyaman, bersih. Makanannya tadi enak, harganya terjangkau, yang pasti kita kenyang. Ya, ini ikan yang setengah matang. Biasanya tamu datang bisa lihat langsung, lalu langsung bisa memilih ikannya, kemudian dibakar sesuai pilihannya. Membakarnya kurang lebih, kalau setengah matang kurang lebih 10-15 menit, udah matang. Ini sayur santan, ada sayur bening, yang mana sayuran ini sudah kami olah, jadi siap untuk dihidangkan. Selain dari sayur yang kuah, juga ada sayur asam Banjar, ini khas Banjar, segar sayurnya. Selain sayur kuah juga ada sayur urap sebagai pelengkapnya, ini urap sebagai pelengkap, dan juga ada perkedel jagung atau bakwan jagung biasanya. Habis itu ada ini, sambal goreng mandai. Biasa ini menunya musiman. Di sini ada macam-macam sambal. Sambalnya di sini paling top mas, paling enak sambalnya. Yang membedakan itu ada buahnya. Buahnya ada buah jeruk, sama buah mangga biasanya, dan juga macam-macam buahnya. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, jangan lupa mampir ke depot kami Saripatin yang beralamat di Jalan Brigjen Hasan Basri, Kayutangi nomor 58. Jangan lupa.
saya Riza Ali, manajer Bukit Batu Sungai Luar, Tahura Sultan Adam, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Bukit Batu adalah salah satu objek wisata yang dikelola oleh Tahura Sultan Adam, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Itu kita garap dari tahun 2018 sampai sekarang. Kenapa dinamakan Bukit Batu? Jadi Bukit Batu itu diberi nama seperti itu karena memang di sana itu dominan tanahnya adalah batu. Jadi dominan tanahnya batu, makanya di sana tutupan lahannya lebih ke padang alang-alang. Cuman dengan adanya kegiatan rehabilitasi das, kita berharap ada tanaman yang bisa tumbuh baik di sana sehingga tutupan lahannya menjadi lebih bagus. Tanaman yang saat ini bisa relatif tumbuh bagus di sana adalah jambu mente dan kayu putih. Harapan kita jambu mente dan kayu putih nanti dapat menutupi lahan di sana sehingga nilai ekonomisnya juga ada untuk masyarakat. Di Bukit Batu itu menyajikan panorama Waduk Riam Kanan, kemudian ada hamparan perbukitan yang di situ Waduk Riam Kanan dapat kita lihat dari atas maupun dari bawah. Jadi Bukit Batu biasanya puncak kunjungan di hari Sabtu dan hari Minggu. Jumlah pengunjung rata-rata untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu di atas 300 orang pengunjung. Untuk kegiatan yang ada di Bukit Batu selain memang menikmati panorama alam di Bukit Batu, wisatawan juga di sana bisa melakukan aktivitas diantaranya aktivitas memancing, kemudian juga bisa melakukan kegiatan camping di sana khusus untuk malam minggu. Cuman ke depan kita akan membangun juga fasilitas-fasilitas seperti kolam renang mini yang berstandar sehingga faktor keselamatan dan keamanan untuk pengunjung berenang itu bisa kita pastikan aman. Ya, jadi di objek airnya sementara ini wisatawan hanya bisa melakukan kegiatan spot pancing dari pinggir waduk. Kemudian untuk aktivitas berenang sementara karena memang kita fasilitas masih belum mendukung, jadi untuk aktivitas berenang sementara kita larang. Nah, ke depan mudah-mudahan dengan adanya dukungan dana kita akan kembangkan beberapa spot olahraga air, beberapa spot wisata air, salah satunya berenang, kemudian kalau memungkinkan nanti ada dayung. Dulu Bukit Batu memang hanya hamparan padang alang-alang, sekarang jalan sudah kita benahi secara bertahap, kemudian fasilitas juga kita lengkapi secara bertahap. Ke depan kita akan menyusun desain tapak diikuti dengan DID yang di situ memuat bagaimana Bukit Batu akan kita kembangkan sebagai salah satu andalan wisata Kalimantan Selatan. Jadi sementara ini memang Bukit Batu menyajikan panorama pegunungan dan panorama Waduk Riam Kanan.
Nah, kita berharap nanti Bukit Batu dengan adanya kegiatan rehabilitasi das yang secara umum tanamannya didominasi oleh tanaman jambu mente dan kayu putih. Harapan kita itu nanti berkembang menjadi semacam agrowisata juga. Jadi ada wisata semacam petik buah jambu mente. Nah, jadi harapan kita akan sampai juga ke sana. Kepada pemirsa, kami berharap agar bisa berkunjung ke Bukit Batu Sungai Luar, salah satu objek wisata andalan Provinsi Kalimantan Selatan yang dikelola langsung oleh Tahura Sultan Adam. Jadi di sana Anda dapat menyaksikan panorama perbukitan dengan waduk riam kanannya. Jadi harapan kami Anda dapat berkunjung ke sana, menikmati pemandangan alam yang disajikan di sana.